Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai fluida statis. Ini soalnya, perhatikan gambar di bawah. Ini gambarnya. Pada sistem di atas, silinder kiri L luas penampangnya 1000 cm² dan diberi beban 500 kg. Pengisap kanan S luas penampangnya 25 cm², sedang beratnya dapat diabaikan. Sistem diisi cairan dengan Rho sama dengan 1,40 gram per cm kubik. Supaya sistem seimbang, maka berapakah besar gaya pada pengisap F? Jadi di sini yang diketahuinya, ini luas penampang pada L. L ini adalah pada bebannya, berarti di sini luas penampangnya adalah A2-nya, yaitu sama dengan 1000. Jadi di sini 1000 cm². Kemudian ini bebannya, jadi beban pada luas penampang yang ini. Jadi di sini adalah masanya, ini massa karena satuannya kilogram, jadi di sini M2-nya yaitu sama dengan 500 kg. Kemudian ini luas pengisap kanan, jadi S ini adalah yang ini. Jadi luas penampangnya adalah ini, jadi di sini adalah A1-nya, karena di sini yang menekan, jadi di sini adalah A1-nya. Jadi di sini sama dengan 25 cm². Kemudian beratnya bisa diabaikan. Di sini cairannya, isi cairannya adalah ini massa jenisnya. Jadi di sini adalah Rho sama dengan 1,4 gram per cm³. Jadi ini adalah massa jenisnya. Kemudian di sini supaya sistem seimbang ini yang ditanyakan adalah gaya F-nya, atau di sini F yang ditanyakan yaitu F1-nya di sini sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini karena ada perbedaan ketinggian, yaitu ini adalah perbedaan ketinggian antara pengisap kecil dan pengisap besarnya ini, maka di sini hukum Pascalnya ini ditambahkan dengan ini adalah ada tekanan hidroliknya. Jadi di sini untuk mencari F1 ini kita menggunakan hukum Pascal karena di sini tekanan yang diteruskan ke sini akan diteruskan ke segala hal yang besarnya sama besar. Jadi ini kita ubah dulu satuannya ke satuan internasional. Jadi di sini ke meter kuadrat, jadi sentimeter kuadrat ke meter kuadrat, berarti ini adalah 1000 kali 10 pangkat min 4. Jadi 1000 kali 10 pangkat min 4 meter. Atau di sini ini nolnya bisa dihilangkan 3, berarti di sini adalah 0,1 meter kuadrat. Jadi ini adalah meter kuadrat karena satuan luas. Kemudian ini sudah satuan internasional, kemudian yang ini. Jadi di sini 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian ini gram per centimeter kubik. Ini kita ubah ke kilogram per meter kubik. Jadi di sini dikali dengan 1000. Jadi di sini adalah dikali 1000 adalah 1400 kilogram per meter kubik. Ini massa jenisnya. Kemudian di sini ini adalah ketinggiannya. Jadi yang diketahuinya tambahan lagi dari gambar ini adalah ketinggiannya yaitu H sama dengan 1 meter. Maka di sini untuk menghitung F1 ini kita menggunakan hukum Pascal. Jadi di sini adalah P1 sama dengan P2. Jadi hukum Pascalnya adalah ini. Kemudian P1-nya ini ditambahkan dengan tekanan hidrostatis karena di sini ada tekanan yang menekan dalam ketinggian 1 meter ini. Jadi di sini plus tekanan hidrostatis. Jadi ini rumusnya. Ini kita uraikan rumusnya di sini. Jadi di sini P1-nya rumusnya adalah F1 per A1. Kemudian ditambah dengan tekanan hidrostatis ini rumusnya adalah Rho GH. Kemudian sama dengan P2-nya ini adalah F2 per A2. Jadi ini rumusnya. Di sini kita cari tekanan hidrostatisnya. Jadi di sini kita cari lebih dahulu tekanan hidrostatisnya yaitu pH sama dengan Rho GH. Jadi Rho GH ini yaitu sama dengan Rho-nya ini adalah ini 1400. Jadi di sini 1400 kemudian dikali dengan G. G ini percepatan gravitasi. Di sini tidak diketahui, berarti kita anggap 10. Jadi di sini dikali 10. Kemudian dikali H-nya, ketinggiannya yaitu ini, yaitu 1 meter. Jadi di sini dikali 1. Maka di sini
Tekanan hidrostatisnya jadinya 1400 dikali 10 dikali 1 jadinya 14.000. Jadi 14.000 Pascal. Ini tekanan hidrostatisnya. Kemudian F2 ini adalah yang ini, jadi yang dihasilkan ini, karena di sini yang diketahui masanya, berarti F2 ini adalah ini beratnya, jadi kita hitung beratnya terlebih dahulu. Jadi F2-nya adalah kita hitung beratnya yaitu M dikali G. Jadi massa dikali percepatan gravitasi. Maka di sini ini M-nya adalah M2. Jadi di sini sama dengan M-nya adalah 500, kemudian dikali dengan G-nya adalah 10. Maka di sini 500 dikali 10 adalah 5000. Jadi F2-nya adalah 5000 Newton. Jadi bebannya di sini adalah 5000 Newton. Maka kita masukkan ke rumus ini. Jadi F1-nya ini yang dicari. Jadi F1 per A1-nya adalah ini 25. Jadi 25 kali 10 pangkat min 4. Kemudian di sini ditambah dengan rho GH, rho GH-nya sudah dihitung, yaitu ini 14.000, jadi di sini tambah 14.000, kemudian sama dengan ini F2-nya, F2-nya adalah ini, sudah dihitung F2-nya, karena yang diketahuinya adalah masanya, maka kita hitung berat bebannya, jadi berat bebannya ini adalah 5.000, jadi di sini 5.000, kemudian dibagi dengan A2-nya adalah ini 0,1. Kemudian di sini ini yang dicari dengan adalah F1-nya. Di sini berarti 14.000 ini kita pindahkan ke sini. Jadi di sini F1 per 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan ini 5.000 dibagi 0,1. Jadi bisa dihilangkan terlebih dahulu. Ini desimalnya berarti dikali dengan 10 jadinya 50.000. Jadi 50.000 dibagi ini dikali 10 jadinya per 1. Jadi 50.000 per 1 adalah 50.000. Jadi 50.000 kemudian 14.000 ini dipindahkan ke sini jadi minus, jadi ini dikurangi dengan 14.000. Maka di sini F1 per 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 50.000 dikurangi 14.000 hasilnya adalah 36.000. Jadi 36.000 hasilnya, maka F1-nya adalah sama dengan 36.000 ini dikali dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya F1 ini adalah sama dengan, jadi di sini ini nolnya bisa dicoret, jadi ini kurangi dengan min 1 jadinya. Jadi 25 dikali 36 hasilnya adalah 900, jadi 25 dikali 36 ini hasilnya adalah 900, kemudian dikali dengan 10 pangkat min 1, jadi nolnya bisa dikurangi 1, jadi hasilnya adalah 90 Newton. Jadi ini F1-nya. Jadi supaya sistem seimbang, maka gaya pada penghisap F ini adalah ini, yaitu 90 Newton. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai fluida statis.